Shalom, selamat malam dan selamat bergabung kembali umat-umat Tuhan dimanapun saja berada. Pada malam hari ini kita patut bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena di rangkaian acara belajar Alkitab interaktif online ini kita sudah memasuki minggu yang ke-6 dan kita bersyukur bahwa sepanjang pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan ada banyak hal-hal yang sudah kita pelajari bersama, khususnya di dalam pembelajaran ini. Dan pada malam hari ini, kita punya pembelajaran adalah cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah judul pelajaran kita pada malam hari ini untuk pembelajaran interaktif online ini. Dan pada malam hari ini, yang akan membawakan firman Tuhan, pelajaran pendalaman Alkitab ini adalah Pendeta Michael Palar. Beliau adalah pelayan Tuhan sebagai Direktur Hope Channel Indonesia. Dan kita yakin dan percaya bahwa pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti, ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, oleh karena kita akan tahu cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk itu, saudara-saudaraku semuanya, sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, saya terlebih dahulu untuk mengajak kita semuanya untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur oleh karena berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Khususnya pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama belajar Alkitab interaktif online yang sebentar lagi kami akan ikuti bersama ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah setiap pekabaran firman Tuhan yang akan kami pelajari ini akan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami untuk boleh mempersiapkan diri kami semuanya menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Secara khusus Tuhan memberkati hamba Tuhan Pendeta Michael Palar yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjadi bagian hamba Tuhan ini, sehingga setiap pekabaran firman Tuhan yang disampaikan itu akan boleh membawa kerohanian kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati juga seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Kami yakin bahwa Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang datangnya daripadamu saja ya Tuhan. Terpujilah namamu, kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan kepada kita semuanya sehubungan dengan pelajaran pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa bila mana saudara nanti ingin bertanya sehubungan dengan pelajaran malam hari ini, biarlah Bapak Ibu semuanya boleh menuliskan di kolom chat, baik di Zoom meeting, di Facebook, maupun di YouTube. Lalu yang kedua, bila mana saudara-saudara rindu untuk didoakan, bahkan belajar lebih jauh lagi tentang pelajaran Alkitab ini, saudara juga boleh menuliskannya di kolom chat untuk nanti kami akan tindak lanjuti lebih jauh lagi. Dan kita juga bersyukur pada malam hari ini, oleh karena pada malam hari ini ada satu pertanyaan yang sudah ada. Ya, satu pertanyaan yang sudah ada, dan nanti kita mohon Pendeta Michael Palar untuk boleh menjawabnya. Jadi itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa biarlah kita boleh menuliskannya di dalam kolom chat. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang menjadi pertanyaan, apakah tolak ukur hidup saleh dan suci itu, Pendeta? Kami persilahkan kepada Pendeta Michael Palar. Baik, terima kasih banyak kepada yang sudah bertanya akan pertanyaan yang sangat penting ini. Dan pada saat ini ditanyakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi apa patokan untuk kita punya kesucian? Apa patokan? Baik. Kita buka di dalam buku Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14 dikatakan sebagai berikut.
betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang pertama, untuk bisa memiliki kesucian dan kesalehan, itu patokannya adalah Yesus. Kalau Anda memiliki Yesus, maka Anda akan memiliki kesucian dan kesalehan. Kalau Anda terfokus hidup Anda dan segala impian hidup, ambisi, keinginan, dan segala angan-angan hati kita, dan segala perbuatan, wujud perbuatan kita itu terarah kepada Yesus atau di dalam Yesus, maka itulah Anda sudah merasakan akan standar kesucian. Kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi, kesucian itu bukan hanya kita katakan, oh yang penting saya percaya kepada Yesus. Dan kemudian kita fokuskan hidup kita kepada Yesus, tetapi tidak ada standar. No, ada standar bagaimana kita mengekspresikan kehidupan yang terarah kepada Yesus. Itu adalah kebenaran. Itu adalah firman Tuhan. Dan dasar daripada firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau mau lebih spesifik, maka dasarnya itu adalah 10 firman yang Tuhan sendiri nyatakan sebagai standar kebenaran untuk hidup benar, hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Itulah yang disebut dengan 10 hukum. Jadi inilah yang saya bisa berikan jawabannya kepada yang bertanya. Demikian Pendeta Mangunsong. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Michael Palar yang sudah memberikan jawaban dengan begitu jelas kepada kita semuanya sehubungan dengan pertanyaan tadi. Untuk itu sekali lagi saudara-saudaraku dimanapun saja berada, bila mana saudara rindu bertanya sehubungan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dan nanti akan dipelajari, Bapak Ibu semuanya boleh menuliskan di kolom chat, baik itu di Zoom meeting, di Facebook maupun di YouTube. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan dan menerima pelajaran yang begitu penting pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Michael Palar. Kami persilahkan kepada hamba Tuhan. Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti Bible Study interaktif online ini, atau online interaktif Bible Study. Puji Tuhan ini sudah memasuki minggu yang ke-6. Dan banyak di antara saudara saya perhatikan yang sudah mengikuti dari awal. Dan saya dan kita semua yakin bahwa ketika firman Tuhan dibahas, dinyatakan, maka ada Tuhan di sana. Kehangatan jiwa kita akan kita rasakan oleh karena Tuhan ada di sana. Dan ada kuasa yang mengubahkan pada setiap kali firman Tuhan diberitakan ataupun dinyatakan. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas satu topik yang kedua dari pembahasan yang menjadi bagian saya. Sebelumnya kembali kita melihat, kemarin kita membahas tentang mimpi seorang raja besar. Itu adalah mimpi yang luar biasa. Kita sudah tahu kenapa mimpi seorang raja besar itu, yaitu Nebukadnezar, itu penting. Pertama, karena mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi, tetapi itu adalah petunjuk Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Nebukadnezar. Dan kemudian itu penting oleh karena untuk membuktikan bahwa ada Tuhan di surga yang orang lain yang tidak biasa berkomunikasi dengan Tuhan, tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti para kasdim dan ahli-ahli, para ahli perbintangan, para tokoh yang bisa berbicara dengan orang mati, ataupun ahli sihir, atau ilmuwan yang tidak mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah. Tetapi pada
saat itu ada Tuhan yang bisa berkomunikasi, memberitahukan jalan keluar terhadap masalah yang ada pada waktu itu, dan tentunya Tuhan juga memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah kita. Yang ketiga, oleh karena ada umat Tuhan di Babylon pada waktu itu yang memerlukan kepastian bahwa penawanan mereka, masa pembuangan mereka itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Itu tidak akan berakhir dengan begitu saja, tetapi akan ada masa di mana Babylon akan berakhir dan mereka akan dipulangkan ke Yerusalem. Tetapi lebih daripada itu, alasan yang keempat adalah karena di dunia ini ada umat-umat Tuhan. Konteks yang lebih besar. Umat-umat Tuhan yang tertawan di atas muka bumi ini. Tuhan berikan pekabaran bahwa kerajaan-kerajaan yang menindas ataupun segala kekuasaan-kekuasaan yang menghancurkan dunia ini akan berakhir dan umat Tuhan boleh berharap kepada datangnya kerajaan batu, yaitu datangnya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik, inilah yang kemarin kita sudah pelajari. Dan pada malam hari ini kita belajar tentang janji yang paling diharapkan. Janji yang paling diharapkan. Pada saat ini kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan oleh karena virus corona ataupun COVID-19 yang menimpa. Tetapi pada saat ini pemerintah kita berusaha yang terbaik untuk menolong agar masyarakat dapatkan pertolongan, segala bentuk janji diberikan, yaitu baik janji bantuan keuangan, bansos, sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah janji-janji yang diharapkan, yang sudah diungkapkan oleh pemerintah, dan banyak yang sudah menikmatinya. Tetapi lebih daripada itu, ada janji yang paling dibutuhkan oleh dunia ini, yaitu janji yang kita kenal dengan janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, dan janji kedatangan Yesus yang kedua kali itu, saudara, ada lebih dari 1.500 ucapan di Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. 1.500. Banyak sekali di seluruh Alkitab. Untuk satu nubuatan kedatangan Yesus yang pertama, ada 8 nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Jadi begitu penting ini, saudara. Tuhan mau pastikan, ulang-ulangi kepada kita bahwa dunia dan segala kesusahannya tidak akan terus-menerus berkuasa. Itu akan berakhir. Dan kita memang sangat rindu kesusahan ini akan dapat berakhir. Dan dikatakan dalam satu ayat, dalam setiap 5 ayat perjanjian baru, ada 1 ayat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Huruf ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menanamkan. Makanya saudara, kalau saudara belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, jangan bosan. Karena memang Tuhan hendak menanamkan ke dalam hati kita tentang janjinya yang pasti. Janji yang pasti. Dan kalau kita hidup berdasarkan janji kedatangan Yesus yang kedua kali ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Baik, mari kita bertanya, apakah janji Yesus? Di dalam buku 1 Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, sangat menarik oleh karena Yesus memulai janjinya ini dengan katakan, janganlah gelisah hatimu. Dalam konteks yang terjadi pada waktu itu, Yesus sudah melihat pada malam hari itu, umat-umatnya akan kacau. Mereka akan terguncang. Mereka akan terguncang. Oleh karena kenapa? Karena pada malam hari itu, Yesus akan ditangkap. Dan kemudian dia akan disiksa di depan mereka. Dan kemudian dia akan disalibkan. Mereka akan kehilangan untuk sementara tokoh yang begitu mereka andalkan. Dan
memandang peristiwa yang akan terjadi itu, maka Yesus katakan, jangan gelisah. Jangan terguncang. Taraso, bahasa Grekanya. Jangan terguncang. Saudara, untuk memandang ke depan kehidupan umat-umat Tuhan, maka kata-kata jangan terguncang ini terus sangat penting. Oleh karena dalam berbagai alasan kita ini hidup terguncang, saudara. Kita ini gelisah. Sedangkan Lionel Messi saja, dia gelisah. Anda ikuti berita, setelah kalah 8-2, secara memalukan, belum pernah kekalahan sebesar itu di Piala Champions. Mungkin ada juga, tetapi ini klub besar dengan nama besar daripada Messi dan Barcelona. 8-2. Hancur hatinya. Gelisah dia mau keluar. Dan Barcelona pun gelisah. Orang yang banyak uang saja gelisah. Top, hebat, gelisah. Kita pun, saudara, sering diterpa oleh kegelisahan. Pada minggu yang lalu, salah seorang daripada pegawai Hope Channel ternyata terpapar virus corona. Kami kaget. Kami gelisah, bingung. Siapa di antara kita juga yang kena? Dan kami sedang memeriksa sekarang ini. Nunggu laporan. Sudah 3 diperiksa yang paling dekat dengan dia. Ternyata 3 ini, mereka ini tidak terpapar. Masih ada 7 lagi yang kita lagi tunggu hasilnya. Saudara, apapun yang kita jalani, kita seringkali mendapatkan kegelisahan. Kegelisahan soal uang, soal pekerjaan. Teman kerja kita menggelisahkan kita. Ataupun kekasih kita membuat kita gelisah. Dan berbagai hal yang lain. Alkitab katakan, jangan gelisah. Jangan gelisah. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, maka tidak perlu tenggelam dalam kegelisahan. Itulah yang dikatakan. Kenapa? Di balik daripada segala kesusahan yang memang datang menghantam, membuat kita gelisah dari waktu ke waktu, ada harapan bahwa ini akan berakhir. Ini akan berakhir. Karena Yesus sedang menyediakan satu tempat bagi kita. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi kita. Kemudian, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, artinya, Yesus tidak katakan, oke, saya sediakan tempat bagimu. Ini tempat yang kusediakan ini lebih keren daripada hotel berbintang 5. Dan oke, setelah saya siapkan, saya akan tunggu kamu datang ya. Datang ke sini ya. Kita akan bilang, naik apa? Bagaimana caranya? Oh saudara, Yesus tidak katakan, kalau aku sudah siapkan, aku akan tunggu kamu. No, aku akan datang kembali. Dan menjemput kamu. Saudara, ini adalah satu janji yang sangat luar biasa. Yesus yang kita percaya adalah Tuhan. Allah pencipta yang menguasai sejagat alam semesta ini. Dia menyediakan tempat bagi kita dan dia akan datang kembali secara pribadi kepada kita. Untuk menjemput kita. Dan untuk membawa kita ke tempat di mana tidak ada kegelisahan, tidak ada keguncangan, tidak ada kehancuran, tidak ada persoalan yang membuat kita stres ataupun frustrasi. Baik, bagaimana cara Yesus nanti datang kembali? Sangat menarik, pada waktu Yesus naik ke surga di hadapan murid-muridnya, maka di dalam Kisah 1 ayat 9-11 diceritakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Yesus naik perlahan-lahan sementara sambil berbicara, terlihat dan naik sampai awan menutupi dia.
ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galili, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini dia saudara. Seperti murid-murid itu melihat Yesus perlahan-lahan naik ke atas ke surga, ke langit dan kemudian ke surga, maka dengan cara yang sama dia akan datang turun, kita akan melihatnya. Kita akan melihat dia dengan tubuhnya secara pribadi. Datang ke dunia ini kembali, ke hadapan kita. Dan dia datang untuk Anda dan saya. Luar biasa. Yesus tidak mengutus orang lain. Hitler adalah seorang pemimpin yang terkenal, hebat, walaupun dia itu jahat ya. Dan dia dikenal memiliki tokoh saya lupa istilahnya. Tokoh yang dia buat seperti dia. Jadi sepertinya Hitler padahal itu adalah tokoh yang hanya menyerupai dia untuk menghadiri suatu pertemuan yang dia tidak bisa hadiri. Padahal bukan Hitler secara pribadi. Saudara, Yesus akan datang secara pribadi. Dia akan datang sebagai seorang tokoh bagi pemimpin bagi kita. Oke. Kemudian sangat menarik. Kita kenal Henokh. Henokh adalah tokoh yang seorang yang keturunan ke-6 atau ke-7 daripada Adam. Saudara tahu, sejak zaman Henokh itu, sebelum air bah, dia sudah berbicara sesuatu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bayangkan, sebelum air bah, di dalam Yudas 1 ayat 14, apa yang dia katakan? Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, ya keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi saudara, ini adalah satu kerinduan yang terbesar. Oleh karena kedatangan Tuhan bersama dengan malaikat-malaikatnya itu adalah sesuatu yang sudah dinyatakan. Sudah dinyatakan bahkan sejak dahulu. Bagaimana dengan Raja Daud? Apa kata Raja Daud? Mazmur 50 ayat 3 mengatakan Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Lihat, Daud pun sudah menyatakan Allah kita, dalam bahasa Inggrisnya, akan datang. Inilah pengharapan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian berapa orang akan melihat kedatangan Yesus nanti? Berapa orang ya? Pada waktu Yesus naik ke surga, yang melihat, ya murid-muridnya lah 12 orang, ditambah yang lain mungkin. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Semua mata, setiap mata. Saudara, kedatangan Yesus bukanlah kedatangan rahasia. Tapi terlihat oleh semua mata. Oleh semua mata. Berikutnya, apakah Yesus akan datang di suatu tempat tertentu? Katakan oleh Yesus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia datang, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi saudara, kedatangan Yesus, bagaimana? Di suatu tempat tertentu? Tidak.
Dia tidak ada di padang gurun. Dia bukan ada di bilik. Ini sungguh sangatlah menarik, saudara. Kenapa menarik? Kedatangan Yesus yang pertama itu, dia dapat ditemui di mana? Oh, itu Yesus sedang ada di padang. Oh, orang-orang akan datang menemui dia di padang. Oh, Yesus ada di rumahnya Petrus. Mereka akan datang berbondong-bondong datang melihat di rumahnya Petrus. Oh, Yesus di tepi Danau Galilea. Oh, mereka temui Yesus di tepi Danau Galilea. Itu kedatangan yang pertama. Tapi kedatangan Yesus yang kedua tidak demikian. Dia akan datang di mana semua akan melihat. Saudara, belakangan ini ada banyak penipuan-penipuan yang terjadi. Yang mengatakan, Yesus ada di sana. Oh, ada penampilan kemunculan Yesus di sini. Saudara, itu tidak benar. Tidak benar. Dan hati-hati, setan akan menggunakan cara kemunculan yang seperti ini. Seakan-akan Yesus muncul dalam satu pertemuan di satu daerah tertentu. Padahal itu bukan Yesus. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali tidak sama seperti kedatangannya yang pertama kali. Dia tidak ditemui di stadion, dia tidak akan ditemui di padang gurun ataupun di rumah tertentu. Yesus akan datang seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat. Artinya semua bisa lihat. Itu adalah satu pemandangan umum. Pemandangan umum. Semua punya akses untuk melihat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Berapa besar kedatangan Yesus kedua kali nanti ya? Berapa besar? 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, ini adalah satu kedatangan yang besar. Kita masih ingat kalau ada Olimpiade. Kalau sedang ada Olimpiade, maka Olimpiade itu diawali ataupun pesta itu diakhiri dengan pesta musik. Pesta musik. Anda masih ingat lagu Yo Ayo, Yo Ayo, Ayo Ayo. Itu adalah lagu berkumandang untuk menyatakan adanya Olimpiade. Musik juga adalah tanda kedatangan Yesus nanti. Akan ditiupkan trompet. Trompet akan dibunyikan. Dan malaikat akan berseru. Saudara, tadi kedatangan Yesus itu bisa dilihat oleh semua mata. Sekarang kedatangan Yesus itu bisa apa? Bisa didengar. Dan bahkan orang-orang yang sudah mati dalam Kristus akan bangkit. Bayangkan, mulai dari Adam, umat-umat Tuhan terus sampai di zamannya Raja Daud. Kemudian terus sampai kepada zaman Petrus, zaman Yesus. Kemudian semua sampai zamannya Martin Luther. Kemudian sampai zaman kita, umat-umat Tuhan itu yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Di dalam buku Wahyu dikatakan mereka seperti pasir di laut. Banyak. Ada katakan begini. Pada waktu satu upacara kematian, saya dengar, jangan khawatir, hai Sonya, papa kamu sudah meninggal, tetapi dia sekarang sudah di sorga. Dia sedang melihat, dia sudah senang sekarang ini. Saudara, itu adalah tidak benar. Tidak benar. Orang tua saya, ayah saya yang meninggal 2 tahun yang lalu. Dia sudah meninggal tapi belum di surga. Dia umat yang setia. Rajin berdoa. Setiap hari siang malam dia berdoa pribadi. Saudara, dia mati
tapi belum di surga. Dia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana dia akan dibangkitkan dengan ribuan jutaan seperti atau bahkan seperti pasir di laut, umat-umat Tuhan yang memang hidup dan sudah mati di dalam Tuhan. Saudara, kalau saya misalkan mati dan kemudian cerita saja saudara, kemudian saya mati dan 2 hari kemudian seperti yang dipercaya oleh banyak orang Kristen, dibangkitkan, bangkit masuk ke surga. Saya akan, baru 3 hari saya mati. Enggak, saya belum mau bangkit sekarang. Saya mau bangkit rame-rame bersama umat-umat Tuhan. Kalau sekarang saya sendirian, enggak rame. Walaupun surga itu enak, saya mau menunggu kebangkitan yang rame. Dan itulah kebenaran memang saudara. Tidak ada kebangkitan setelah kita mati. Yang ada adalah ajaran setan. Kalau kita hidup dan kita mati, maka roh kita bergentayangan. Saudara, itu adalah penipuan yang sangat besar. Yang memasuki banyak pikiran umat-umat Kristen. Bahkan mayoritas umat Kristen. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, itu adalah satu reuni yang sangat besar. Saya ingin masuk ke dalam bagian itu. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, satu kerinduan yang sangat besar harus kita taruh kepada pertemuan yang besar ini. Saudara, sebagian orang mengatakan begini, kedatangan Yesus itu adalah rahasia. Secara rahasia dia akan datang mengambil, mencuri. Karena Alkitab katakan bahwa Yesus datang seperti pencuri, maka kita akan dicuri satu persatu naik ke surga. Saudara, itu adalah ajaran tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena Alkitab katakan Yesus datang tidak di bilik, tidak di padang gurun, tidak sendirian. Dia akan datang dengan malaikat-malaikatnya. Kedatangannya itu dilihat secara umum, didengar secara umum, dan dirasakan secara umum. Kenapa ada ajaran bahwa Yesus akan datang mencuri satu persatu? Saudara tahu kenapa? Itu adalah cara setan untuk menipu umat-umat Tuhan. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan akan datang satu persatu membawa kita, maka kita dalam bahaya. Ketika setan berpura-pura sebagai malaikat terang, berpura-pura sebagai pembawa kebenaran, berpura-pura sebagai Tuhan. Dan dia berbicara secara pribadi. Tampil secara pribadi seakan-akan mau membawa kita ke surga. Kalau kita tidak punya dasar pemikiran yang sangat besar ini, kita bisa terikut dalam kepalsuan setan ini. Karena setan merancang kebohongannya ini agar kita bisa ditipu secara pribadi. Saudara, jangan percaya itu sama sekali. Kedatangan Yesus adalah satu kedatangan yang besar. Dan saya dan Anda harus menyiapkan diri untuk kedatangan yang besar itu. Bagaimana dengan tubuh kita? Apa sanggup ke surga? Saudara, kalau orang mau naik ke ruang angkasa, maka mereka harus pakai pakaian astronot. Kenapa? Karena di ruang angkasa sana itu ruang hampa udara. Tidak ada oksigen. Dan kita tidak bisa bernafas dan juga daya tarik itu tubuh kita akan bisa hancur. Dan juga dingin. Makanya harus ada pakaian khusus dengan oksigen di dalamnya. Dengan segala perlengkapan supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk masuk saya ke outer space. Itu adalah oleh karena tubuh kita sudah penuh dengan dosa.
Bagaimana dengan tubuh kita ketika Yesus datang nanti? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Saudara, puji Tuhan bahwa kedatangan Yesus tidak hanya untuk orang mati. Tetapi bagi kita, kalau kita kedatangan Yesus dalam beberapa waktu, atau besok mungkin, atau 3 tahun ke depan kita masih hidup diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ada yang mati, ada yang hidup. Tetapi kita semuanya akan diubahkan. Inilah yang pasti. Kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Perhatikan berikutnya. Karena yang dapat binasa ini 1 Korintus 15 ayat 53-54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, tubuh kita ini, walaupun kita minum hidup sehat, kita perlu hidup sehat. Kita minum jus sebanyak-banyaknya, vitamin, tapi kita akan mati. Tetapi pada waktu Yesus datang, kita akan diberikan tubuh yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, sekarang ini tubuh kita adalah tubuh yang dapat binasa. Contoh yang sangat sederhana adalah kacamata ini. Bagi saya kacamata ini mengganggu. Oleh karena saya sering harus copot. Kadang-kadang kalau saya naik motor pakai helm harus terjepit. Saya harus sesuaikan lagi. Kadang-kadang patah. Kalau saya tidak pakai kacamata, saya tidak bisa membaca dengan baik. Tapi saudara, satu kali kelak tubuh ini, mata saya, mata saudara akan dikenakan mata yang baru. Tubuh yang baru. Tubuh kita mewarisi tubuh, mungkin ada di antara kita yang mewarisi tubuh yang mudah terkena penyakit jantung, ataupun mudah terkena diabetes, dan berbagai penyakit yang lainnya. Satu kali kelak kita tidak akan mendapatkan, kita akan memiliki tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang baka. Kemudian, apakah sikap orang jahat pada kedatangan Yesus? Jangan lupa pada waktu Yesus datang, ada orang-orang jahat yang hidup pada waktu itu. Apa sikap mereka? Wahyu 6 ayat 15 mengatakan. Wahyu 6 ayat 15. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Wah, mereka ketakutan. Tentu tidak semua raja harus ketakutan. Tidak semua pembesar harus ketakutan. Tidak semua perwira harus ketakutan. Tidak semua orang kaya harus ketakutan. Tetapi mengapa di sini dikatakan orang raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang kaya, dikatakan di sini mereka ketakutan. Saudara, pertama karena mereka adalah raja-raja yang memang menolak percaya kepada Yesus. Orang-orang besar yang menolak percaya kepada Yesus. Maka pada waktu Yesus datang mereka takut. Yang kedua, mereka adalah begini. Ada kecenderungan memang orang mencari kedudukan raja atau pembesar atau menjadi kaya. Dan ketika mereka menjadi perwira, menjadi orang kaya yang tadinya percaya kepada Tuhan, mereka menyingkirkan Tuhan. Menjadi sombong. Hati-hati saudara. Kekayaan dan kedudukan sering membuat kita buta terhadap Yesus Kristus. Jadilah kalau Anda adalah orang yang kaya, jadilah orang kaya yang rendah hati. Kalau Anda orang yang berkedudukan, jadilah orang yang berkedudukan yang rendah hati. Yang mengutamakan Tuhan,
yang mengikuti kehendak Tuhan, dan yang menjalani kehidupan selalu setia kepada Tuhan. Kemudian sikap orang-orang jahat berikutnya adalah masih dalam ayat yang sama, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang akan dapat bertahan. Jadi saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang ini, orang-orang yang jahat, walaupun hebat, berkedudukan, kaya raya, tetapi mereka tidak tahan melihat kedatangan Yesus. Mereka merasa lebih baik mati. Padahal pada waktu mereka mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, mereka mati-matian. Namun sayang, pada waktu melihat Yesus datang, mereka merasa lebih baik mati karena kemuliaan Yesus terlalu agung bagi hati yang jahat, yang mementingkan diri, yang sekular, dan yang materialistik. Apa tugas malaikat pada masa itu? Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikat, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Malaikat-malaikat akan mengumpulkan orang-orang yang jahat. Tapi pada saat yang sama mereka akan mengumpulkan umat-umat Tuhan yang akan bercahaya seperti kemuliaan Tuhan yang tersedia untuk umat-umatnya. Saudara, oh betapa rindunya saya untuk merasakan bagaimana bercahaya seperti matahari. Bercahaya seperti matahari. Anda dan saya akan merasakan gairah, kegembiraan tersebut yang luar biasa pada waktu Yesus datang kedua kali. Sebagai apakah Yesus datang nanti? Sebagai apa? Pada waktu Yesus mati, dia mati sebagai seorang tawanan. Memalukan, disalibkan sebagai dianggap sebagai orang yang paling jahat. Orang yang disalibkan di zaman Roma adalah orang yang dianggap paling jahat, yang paling layak untuk menerima siksaan yang paling siksa. Tetapi nanti dikatakan di dalam Wahyu 19 ayat 14 sampai 16, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulut Yesus keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Itulah dia, saudara. Kenapa kita harus menyembah kepada Yesus? Karena dia nanti datang sebagai Raja di atas segala raja. Dia mungkin dilecehkan, diremehkan oleh banyak orang sekarang ini. Banyak orang menolak mau percaya kepada Yesus. Mereka katakan, ngapain mau mengikut Yesus? Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya, lebih banyak ruginya. Apalagi saya harus mengikuti ini dan itu, ini dan itu. Saya beragama tapi saya mau beragama yang gampang. Saya pernah bertemu saudara di depan gereja saya, ada satu keluarga. Gereja saya udah lama waktu itu. Saya menjadi gembala di situ. Di depannya ada rumah satu keluarga. Dia bercerita, gereja Bapak sulit untuk mengikutinya.
Saya yang gampang-gampang aja lah, saya pergi, dia sebutkan nama gereja yang lain. Saudara, mengikut Yesus seringkali banyak orang menolak mengikut Yesus dengan benar. Cari gampangnya, meremehkan Yesus dengan kebenarannya. Tapi saudara, nanti Yesus datang, kita akan terkesima karena kita akan melihat bahwa ternyata dia layak menerima segala penyembahan, totalitas dari diri kita. Sepenuhnya dari segala kehidupan kita layak kita berikan kepada dia. Karena dia adalah raja segala raja dan tuan segala tuan. Apa artinya raja di atas segala raja? Raja di atas segala raja. Dia adalah pemimpin yang menyediakan segala kehidupan kita. Dialah yang akan memberi kepastian keamanan. Saudara, orang seperti Jokowi pusing dia. Dia harus memastikan supaya virus corona ini segera berakhir. Tapi tidak mudah. Dia harus memastikan bahwa kelaparan tidak akan terjadi. Tapi tidak mudah. Dia harus memastikan bahwa resesi tidak terjadi, resesi ekonomi. Tidak mudah, saudara. Tapi Yesus Raja di atas segala raja. Dia memastikan kepada kita bahwa kalau kita mengikut dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Maka segalanya itu, kuasa kehidupan, kuasa perlindungan, kuasa kebutuhan, makanan, segala-galanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagian yang ditambahkan, intinya adalah kalau kita memiliki Yesus. Berikutnya, apakah amaran Yesus? Yesus katakan ini, barang siapa yang berbuat jahat, dalam buku Roma pasal 20 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bagian pertama ayat ini mengartikan bahwa akan ada saatnya di mana pintu pengasihan sudah tertutup. Di mana yang jahat akan terus berbuat jahat. Yang berbuat benar akan terus di dalam kebenaran. Karena sudah ditentukan dalam diri mereka masing-masing. Tetapi pada saat yang sama ayat ini juga boleh katakan kepada kita. Seperti di dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 1. Hai anak muda, lakukan segala sesuka hatimu. Buatlah apa yang kamu mau buat. Saudara, kalau Anda mau buat jahat, lakukan. Tapi ingat, akan ada upah yang Tuhan akan sediakan. Artinya jangan berbuat jahat. Karena upah yang Anda terima atas kejahatan Anda itu akan sangat pahit. Padahal berbuat benar jauh lebih indah. Jauh lebih mudah untuk Anda lakukan sekarang ini. Daripada Anda menolak Tuhan yang adalah sumber kebenaran dan penyedia kehidupan yang kekal. Pengharapan apakah yang dimiliki setiap orang Kristen? Titus 2:13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Pengharapan apa yang dimiliki orang Kristen? Pengharapan yang penuh bahagia. Saudara, kalau Anda memegang pengharapan ini, Anda akan berbahagia. Dunia boleh saja menerpa kita. Kesusahan bisa menghajar kita. Tapi terbukti, orang yang setia kepada Tuhan, karena memiliki pengharapan ini, maka dia akan memiliki kebahagiaan. Kebahagiaan yang tangguh. Kebahagiaan yang tidak akan pernah sirna oleh karena apapun. Kita ingat kepada janji Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah.
Yesus sedang pergi dan akan kembali menyediakan tempat bagi kita. Saudara, kata gelisah di sini sama seperti yang muncul di dalam Yohanes pasal 5 ayat 5-7. Di situ ketika di kolam Bethesda di sana ada seorang yang lumpuh 38 tahun lamanya. Dia lumpuh. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara, kata goncang itu adalah sama dengan kata gelisah. Sama dengan kata gelisah. Taraso. Kata yang sama dalam bahasa aslinya. Saudara, mungkin kita sedang dalam kegoncangan. Saudara, biarkan Yesus datang kepada kita. Biarkan kita percaya kepada Yesus. Biarkan Yesus menolong kita. Dan percayalah kepada pengharapan yang Dia sediakan. Karena Yesus akan menolong kita. Dia yang akan datang adalah Allah yang secara pasti dinyatakan Dia akan mengakhiri dunia ini. Berakhir segala kesusahan, segala penindasan oleh karena penyakit, oleh karena kejahatan, oleh karena kebiasaan, karena segala kebingungan yang menindas kita akan berakhir. Dan itu akan diakhiri dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Percayalah kepada pengharapan ini. Jangan biarkan hati kita tergoncang terus-menerus. Berpegang pada pengharapan di dalam Yesus. Setia kepada pengharapan ini, maka Anda sudah memiliki pengharapan yang berbahagia. Karena di dalam pengharapan ini, kebahagiaan Anda tidak akan sirna oleh karena apapun yang terjadi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang memberikan kepada kami pengharapan yang berbahagia. Benar, ada banyak kegelisahan, keguncangan yang terjadi. Ya Tuhan, kami tidak mau tenggelam dalam kegelisahan, dalam keguncangan, apapun itu sebabnya. Kami mau berpegang pada pengharapan dalam Yesus. Kami mau bangkit mengikuti segala petunjuk dan kehendak Yesus, karena kami tahu bahwa dunia dan segala kesusahan ini akan berakhir. Dan kami akan dijemput secara pribadi oleh Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala Tuan, yang akan menjemput kami, membawa kami ke dalam tempat kediaman yang kekal, bebas daripada segala kesusahan, kematian, dan bebas dari segala keguncangan. Kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka akan menyambut-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih untuk pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pendeta Michael Power pada malam hari ini. Pelajaran yang sangat berguna bagi kita semuanya, oleh karena kita bisa mengetahui cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, pastikan besok kita semua mengikuti acara ini kembali. Oleh karena besok pelajaran juga adalah pelajaran yang sangat penting, di mana kita akan mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya juga ingin mengajak kita semuanya agar boleh kita juga mengundang teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar kita juga boleh mengikuti pelajaran yang penting ini. Sehingga dengan demikian, kita semua akan mendapatkan berkat, dan kita juga akan mengetahui apa saja tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu,
Kami mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya, dan saya mengucapkan selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.